Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Oke, kemasi barang-barangmu sekarang. Ayo kembali pulang. Randy masih harus berterima kasih kepada Priscilia. Jika Priscilia tidak menemukan ide yang begitu bagus, Putri Bramasta tidak akan berada di sini sekarang. Tuan muda, Priscilia, telepon dari tuan tua. Reyhan berdiri di pintu dengan ponselnya dan melapor dengan hormat. Reyhan, kamu sangat bermulut besar. Sudah kubilang jangan beritahu orang tua di rumah. Tapi sekarang kamu sudah memberitahu semua orang. Priscilia memarahinya saat dia mengambil alih telepon dan berkata dengan manis, "Kakek." Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan orang di seberang telepon. Priscilia mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Kakek, jangan khawatir. Aku gadis yang beruntung. Aku tidak akan mati dengan mudah." Berbicara tentang ini, Priscilia dengan cepat melompat beberapa kali dan berkata, "Kakek, apakah kamu mendengar itu? Aku bisa berlari dan melompat. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Kakek, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Randy. Dia juga ada di sini." Priscilia menyerahkan telepon itu kepada Randy. Randy melirik telepon, dan gelap dan tatapan tajam melintas di matanya. Dia tidak mengangkat telepon, dia juga tidak berniat berbicara dengan kakek Sanjaya. Randy tidak menjawab telepon. Priscilia harus menjelaskan kepada kakek Sanjaya, "Kakek, terlalu melelahkan untuk terbang ke sana kemari. Tetaplah di sana. Aku akan terbang kembali untuk menemuimu dalam beberapa hari." Randy mengambil putri kecil, memandang Putri Bramasta di sampingnya, dan berkata dengan lembut, "Ayo kita pergi dulu." "Oke." Putri Bramasta mengangguk dan mengikuti Randy keluar. Untuk beberapa alasan, Putri Bramasta baru saja melihat rasa dingin yang mematikan di mata Randy, tetapi itu hanya ada dalam sekejap mata. Sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, Randy telah kembali ke tampilan lembut dan halus yang sering dia lihat, seolah itu hanya ilusi. Apakah itu hanya ilusi? Putri tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Bagaimana mungkin orang yang begitu lembut memiliki tatapan seperti itu? Dia semakin ingin tahu tentang Randy. "Papa, pegang tangan Kak Putri." Suara lembut putri kecil tiba-tiba muncul, dan Putri Bramasta dan Randy saling memandang hampir bersamaan. Putri Bramasta mengalihkan pandangannya dengan kecepatan tercepat. Anak itu mungkin tidak sengaja berbicara, tetapi orang dewasa merasa sangat malu saat mendengar itu. Sebuah keluarga dengan 3 orang berjalan di depan mereka. Sang papa memegang anak itu di tangan kanannya dan mamanya di tangan kirinya. Putri kecil melihatnya. Dia berpikir sejenak dan merasa bahwa meskipun papanya memegang tangannya, dan dia harus tetap memegang tangan kakak Putri. Putri Bramasta juga melihat sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang berjalan di depan mereka. Itu adalah papa, mama dan anak, tidak seperti mereka, papa, orang asing, dan anak. Putri kecil, anak yang sangat konyol. Dia pasti tidak tahu jika papanya memegang tangan wanita lain sekarang, mamanya tidak akan pernah kembali. Adapun Randy, dia sangat mencintai istrinya dan telah menunggu istrinya kembali. Bagaimana dia bisa memegang tangan wanita lain? Putri Bramasta menghela nafas dalam diam dan berkata, "Tuan Randy, saya masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di sore hari, jadi saya harus pergi dulu, kakak. Tidakkah kamu ingin makan malam denganku? Tidakkah kamu ingin bermain denganku?" Kali ini, tanpa petunjuk papanya, putri kecil sudah membantu papanya karena dia sangat ingin bersama kakak putrinya.
Putri Bramasta tersenyum lembut dan berkata, "Kakak masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Kakak akan bermain denganmu lain kali, oke? Kakak tidak perlu bekerja. Papa punya banyak uang," kata putri kecil sambil menganggukkan kepala kecilnya. Dia mengedipkan matanya yang besar dan indah pada papanya seolah berkata, "Papa, tolong bantu aku menjaga Kak Putri." Selama papa mengatakan bahwa dia punya banyak uang untuk mereka, Kak Putri bisa tinggal dan pulang bersamanya setiap hari, dan dia tidak harus pergi bekerja. Namun, putri kecil tidak mendapat tanggapan dari papanya. Papanya tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia merasa papanya sangat pelit. Dia jelas punya banyak uang, tapi kenapa dia tidak membelanjakannya untuk Kak Putri? Putri kecil terluka. Dia memutuskan untuk tidak mencintai papanya yang pelit selama sisa hari itu. Pada saat genting itu, papanya bahkan tidak akan membantunya menjaga Kak Putri bersamanya. Anak cantik Putri Bramasta menyentuh kepala putri kecil dengan penuh kasih sayang dan berkata kepada Randy, "Tuan Randy, saya pergi dulu." Randy mengangguk dan berkata, "Hati-hati di jalan." Putri Bramasta juga mengangguk dan melambai ke putri kecil. Putri kecil, selamat tinggal. Putri kecil tidak tahu harus berkata apa. Putri kecil melebarkan matanya dan menyaksikan Putri Bramasta pergi dengan kaget dan sedih sampai dia tidak bisa lagi melihat Putri Bramasta. Putri kecil menangis dan hatinya hancur. Dia menangis begitu keras seolah-olah dia bisa meruntuhkan seluruh rumah sakit. "Sayang, jangan menangis. Kak Putri masih punya pekerjaan, jadi dia tidak bisa menemanimu sepanjang waktu." Randy dengan sabar membujuk anak itu, tetapi tangisannya tidak berhenti sama sekali. Randy menepuk punggung putri kecilnya dan berkata, "Putri kecil, aku akan membawamu ke Kak Putri, oke?" "Tidak." Putri kecil mengangkat tangan kecilnya yang gemuk dan menyeka air matanya. Putri kecil menangis lebih keras lagi. "Tidak, bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana hal-hal bisa berubah seperti ini?" Kak Putri memanggilnya anak konyol, tapi dia tidak konyol sama sekali. Kak Putri tidak menyukainya lagi, bukan? Tapi Kak Putri jelas menyukainya sepanjang waktu. Mengapa dia tiba-tiba memanggilnya anak konyol dan tidak menyukainya lagi? Oh, tidak. Itu pasti karena papa yang jahat. Papa punya uang, tetapi dia tidak ingin membelanjakannya untuk Kak Putri, dan dia tidak ingin membantunya mempertahankannya. Pada saat ini, putri kecil merasa sangat terluka. Akan lebih baik jika dia punya lebih banyak uang. Kalau begitu, dia bisa mempertahankan Kak Putri tanpa bantuan papanya. Putri kecil menangis dan berkata dengan sedih, "Papa adalah orang jahat, aku tidak menginginkanmu." Hiks, hei sayang, kamu jangan menangis. Semakin kamu menangis, semakin kamu terlihat jelek. Randy membujuk putrinya, merasa tertekan dan tak berdaya. "Tidak, aku tidak jelek. Iya, anakku memang yang paling cantik. Aku tidak mau papa lagi." Putri kecil tidak pernah begitu tidak masuk akal. Randy tidak bisa menghentikannya dari menangis, tidak peduli bagaimana dia membujuknya. Dia merasa sangat tidak berdaya. Priscilia adalah orang yang tidak bisa duduk diam. Begitu dia mengetahui bahwa tulang rusuknya baik-baik saja dan dia hanya mengalami beberapa memar, dia tidak ingin tinggal di rumah sakit lagi. Setelah berbicara dengan kakek Sanjaya, dia segera berganti pakaian dan bersiap untuk kembali ke kru untuk mulai syuting lagi. Raihan tidak bisa menahannya bahkan jika dia mengikutinya. Mereka segera melihat Randy membujuk putrinya, yang tidak bisa menenangkan putri kecilnya. Melihat Randy dengan sabar membujuk putri kecilnya, mata Priscilia kembali berkaca-kaca. Priscilia tidak pernah bisa membayangkan Randy melakukan ini di masa lalu. Pria yang memiliki temperamen yang sangat dingin, Priscilia tidak menyangka bahwa kakaknya itu akan menjadi papa yang penuh kasih suatu hari nanti. Kakaknya bisa saja menyerahkan putri kecil kepada asistennya, tetapi dia tidak melakukannya.
Selama itu adalah sesuatu tentang putri kecil, kakaknya akan melakukan semuanya sendiri. Priscilia pernah berpikir bahwa saudara laki-lakinya ini akan kesepian selama sisa hidupnya, jadi Priscilia terus mencarikan wanita untuknya. Dan kakaknya akhirnya menikah dan punya anak nanti. Tepat ketika Priscilia akhirnya berpikir bahwa kakaknya mendapatkan kebahagiaannya, wanita yang bisa membawa kebahagiaan dalam hidupnya tiba-tiba menghilang, meninggalkannya. Priscilia menyaksikan bagaimana kakaknya jatuh dari kebahagiaan surgawi ke neraka. Jiwanya hampa. Jika bukan karena putri kecilnya, kakaknya mungkin akan mati. Memikirkan hal ini, Priscilia bergegas dan memeluk putri kecil. "Sayang, aku tahu kamu marah pada papa. Apakah kamu ingin tinggal bersama bibi sebentar?" "Aku ingin bersama bibi." Putri kecil menyeka air matanya dengan tangan kecilnya dan berkata dengan menyedihkan, "Hei, kakak ipar sudah pergi. Pergi dan lakukan pekerjaanmu. Aku akan menjaganya." Setelah mengatakan itu, Priscilia pergi dengan putri kecil di pelukannya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.